Artinya, dari total dana desa yang diterima, 25% harus digunakan untuk perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim yang ada di desa, yang salah satunya adalah BLT desa. Maka kalau kita bandingkan kebijakan tahun anggaran 2023 dan 2022, ini ada perbedaan yang sangat signifikan, di mana pada tahun anggaran 2022 untuk perlindungan sosial, desa harus mengalokasikan sebesar minimal 40%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat desa banget yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulas materi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disampaikan pada acara workshop formulasi pengalokasian dana desa berbasis kinerja yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 3 Agustus tahun 2022 di Jakarta. Pada konten sebelumnya kita telah membahas terkait dengan isu-isu strategis prioritas penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2023, di mana pada konten sebelumnya terdapat 10 isu strategis yang telah kita kupas tuntas, yang di dalamnya juga terdapat adanya kebijakan kemiskinan ekstrim yang ada di desa, adanya kebijakan ketahanan pangan yang ada di desa. Kira-kira berapa persen formasi penggunaan dana desa untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrim yang ada di desa berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, di mana pada instruksi Presiden tersebut bahwa Indonesia sudah harus menghapus kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia ini, targetnya pada tahun 2024. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan isu-isu strategis tentang pengelolaan dana desa. Kalau kemarin kita berbicara isu-isu strategis tentang penggunaan dana desa, saat ini kita akan berbicara isu-isu strategis pengelolaan dana desa. Kalau pada materi sebelumnya kita lebih berbicara tentang postur kegiatan apa yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2023, tetapi pada kali ini kita lebih spesifik, kira-kira pada postur kegiatan tersebut dialokasikan berapa persen nilai rupiah yang akan digelontorkan oleh desa untuk mendukung beberapa kegiatan yang diprioritaskan oleh Kementerian Desa melalui Peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, sahabat desa banget yang berbahagia, terdapat pengaturan dana desa pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, di mana pada pengaturan dana desa yang disandarkan pada ketentuan dimaksud lebih berfokus kepada pencapaian prioritas nasional. Terdapat beberapa perubahan yang sangat signifikan, di antaranya yaitu berkaitan dengan definisi dana desa yang sebelumnya dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Definisi tersebut berubah sesudah ditetapkannya pengaturan dana desa pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, di mana dana desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan sesuai kewenangan desa.
Milestone-nya yaitu terdapat penegasan nomenklatur dana desa sebagai salah satu pendapatan desa yang bersumber dari APBN yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di mana pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak secara eksplisit menyebutkan nomenklatur dana desa. Tetapi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ditegaskan bahwa dana desa adalah sebagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang lainnya. Alokasi dana desa sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 paling sedikit 10% dari dan di luar TKDD. Ini merupakan mandatori Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dana desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Sehingga milestone-nya kinerja desa dijadikan sebagai reward kepada desa-desa yang berkinerja baik, sekaligus untuk mendorong agar semua desa dapat berkompetisi untuk meningkatkan kinerjanya. Sedangkan untuk prioritas penggunaan dana desa mengacu pada peraturan Menteri Desa yang dikeluarkan setiap tahun, sementara setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan dana desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD. Milestone-nya adalah fleksibilitas penggunaan dana desa, artinya dana desa dapat digunakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan searah dengan rencana pembangunan nasional, searah dengan rencana strategis pembangunan nasional, sehingga penggunaan dana desa ini lebih fleksibel untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dengan memperhatikan dinamika kebijakan nasional. Selanjutnya kita berbicara arah kebijakan dana desa pada tahun anggaran 2023, di mana pada arah kebijakan dana desa untuk tahun anggaran 2023 ini ada penyempurnaan kebijakan penganggaran dana desa dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing desa sesuai dengan kewenangan desa. Nanti ini akan diformulasikan oleh Kementerian Keuangan. Yang kedua yaitu performance based dalam melaksanakan pengelolaan dana desa dan dukungan desa dalam mensinergikan penggunaan dana desa sesuai kebijakan dan prioritas nasional melalui penilaian kinerja desa dalam menghitung alokasi kinerja. Yang kedua yaitu melaksanakan pengalokasian dana desa berdasarkan formula dan pengalokasian sebagian dana desa secara terpisah pada tahun anggaran berjalan berdasarkan kriteria tertentu. Poin C yaitu menentukan fokus penggunaan dana desa yang disinkronisasikan dengan prioritas nasional. Nah, ini yang sangat penting untuk diketahui oleh sahabat desa banget yang berbahagia. Utamanya yang pertama, fokus penggunaan dana desa yaitu untuk program pemulihan ekonomi, yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim maksimal 25%. Banyak yang bertanya, apakah penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2023 masih ada BLT desa? Dan kalau kita menelisik kembali melalui Impres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia, di salah satu ketentuan yang diatur di dalam Impres tersebut memerintahkan agar Kementerian Desa segera menyusun prioritas penggunaan dana desa yang di dalamnya ada BLT desa.
Maka dapat dimungkinkan BLT Desa ini merupakan bagian dari upaya perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim yang ada di desa, sehingga sangat dimungkinkan 25% ini di dalamnya terdapat juga adanya program bantuan langsung tunai untuk tahun anggaran 2025. Artinya dari total dana desa yang diterima, 25% harus digunakan untuk perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim yang ada di desa, yang salah satunya adalah BLT Desa. Maka kalau kita bandingkan kebijakan tahun anggaran 2023 dan 2022, ini ada perbedaan yang sangat signifikan, di mana pada tahun anggaran 2022 untuk perlindungan sosial desa harus mengalokasikan sebesar minimal 40%, tetapi pada tahun anggaran 2023 diformulasikan perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim yang di dalamnya dimungkinkan ada kebijakan pemberian bantuan langsung tunai dana desa itu maksimal atau paling banyak 25%. Itu telah dihitung dengan beberapa program yang merupakan beberapa program yang di dalamnya juga sudah ada kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrim. Ada BLT Desa, terus kemudian rumah tidak layak huni, dan lain sebagainya. Sahabat Desa Banget dapat melihat pada konten kami sebelumnya yang mengupas tuntas tentang kemiskinan ekstrim yang ada di desa. Yang ketiga yaitu dana operasional pemerintahan desa. Ini menarik karena memang pada konten sebelumnya Menteri Desa menyampaikan bahwa bagi desa yang mandiri dapat menggunakan dana desanya untuk dana operasional pemerintahan desa. Maka dapat dipastikan ketika formulasi kebijakan ini telah diterbitkan oleh pemerintah, dana desa dapat digunakan untuk operasional pemerintahan desa. Kita tunggu saja seperti apa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah untuk penggunaan dana desa tahun anggaran 2023. Kira-kira dana operasional ini untuk apa saja? Dan kemarin sempat kita bahas beberapa hal yang berkaitan dengan operasional pemerintahan desa atau operasional kepala desa di konten sebelumnya. Yang keempat yaitu dukungan program sektor prioritas desa termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan desa dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa. Yang poin D yaitu memperbaiki mekanisme penyaluran dana desa melalui memisahkan penyaluran dana e-market dan non e-market berdasarkan kinerja pelaksanaan. Melanjutkan penyaluran dana desa secara langsung dari RKUN ke RKD, artinya tidak ada perubahan antara kebijakan tahun 2022 dengan kebijakan tahun 2023. Dana desa masih langsung ditransfer dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa. Melanjutkan pemberian reward penyaluran dana desa dalam 2 tahap kepada desa yang berstatus mandiri berdasarkan data indeks desa membangun tahun 2022. Yang terakhir yaitu melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa jika terdapat desa bermasalah atau kepala desa menyalahgunakan dana desanya. Jadi pengaturan-pengaturan ini nantinya akan dirumuskan oleh Kementerian Keuangan yang akan diberlakukan untuk pengelolaan dana desa pada tahun anggaran 2023. Arah kebijakan dana desa tahun anggaran 2023 yang dialokasikan pada sekitar 74.960 desa di 434 kabupaten kota se-Indonesia, di mana pada tahun 2022 ada alokasi dasar sebesar 65%. Alokasi dasar ini diberikan berdasarkan klaster jumlah penduduk di desa yang terbagi dalam 7 klaster jumlah penduduk. Jadi nanti kita akan bahas secara detail terkait dengan
proses pengalokasian dana desa di setiap desanya. Terus yang kedua yaitu alokasi formula. Alokasi formula ini besarannya sebesar 30% dari total pagu anggaran yang ada, dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Alokasi afirmasi ini AA ya, sebesar 1% ini diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak. Sementara untuk alokasi kinerja merupakan alokasi yang diberikan kepada desa dengan kinerja terbaik. Jumlah desa penerima alokasi kinerja ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah desa pada tiap kabupaten. Nanti kita akan bahas secara detail kaitannya dengan kebijakan pemerintah untuk pembagian dana desa di setiap desanya berdasarkan 4 rumusan, yaitu alokasi dasar, alokasi formula, alokasi afirmasi, dan alokasi kinerja. Pada tahun 2023 ini masih belum ada rumusan terkait dengan penentuan alokasi tersebut, di mana alokasi dasar masih kosong, alokasi afirmasi masih kosong, alokasi formula juga masih kosong, dan alokasi kinerjanya juga masih kosong. Ini menunjukkan adanya perubahan penghitungan dana desa setiap tahunnya, di mana alokasi afirmasi semakin menyusut nilainya. Ini berarti dan berbanding terbalik dengan alokasi kinerja. Ini berarti pemerintah sudah akan memberikan reward kepada desa yang berkinerja baik. Artinya kalau bahasa desanya akan meninggalkan desa yang tidak mau berkembang atau tidak mau maju atau mandiri, yang mereka masih fokus bersenang-senang dengan status desanya yang tertinggal dan sangat tertinggal. Barangkali itu tafsiran dari adanya perubahan angka mulai dari perbandingan mulai dari tahun ke tahun terkait dengan adanya alokasi afirmasi dan alokasi kinerja di setiap desanya. Rencana kebijakan penilaian kinerja desa dalam penentuan alokasi kinerja dana desa tahun anggaran 2023, di mana di sini ada beberapa tahapan. Terus kemudian dari tahapan-tahapan tersebut ada kriteria utama, kategori, indikator, dan metode penilaian kinerja desa. Ini nanti kita akan bahas pada segmen berikutnya, yang agar kita lebih fokus mengetahui kira-kira besaran dana yang kita terima ini berasal dari mana. Ketika desa saya ingin mendapatkan alokasi kinerja, maka hal apa yang harus kita perbaiki bersama? Jadi kita akan pelajari bareng-bareng terkait dengan kategori, indikator, dan metode penilaian kinerja desa dalam pengalokasian dana desa tahun 2023 untuk indikator tambahan dan indikator utama. Saya kira demikian sahabat desa banget yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dan hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.